Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sehat selalu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan semangat pada hari ini sehingga kita bisa bertemu walaupun secara daring. Dan tentunya pertemuan pada hari ini kita berharap, memohon, berdoa supaya mendapatkan manfaat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Ati Widiati. Ibu biasa dipanggil Bu Ati. Di SMA Negeri 1 Bodeh, secara kedinasan Ibu bertugas sebagai guru pembimbing kalian, atau sangat familiar sekali disebut dengan guru BK. Nanti pada saat kegiatan pembelajaran yang pada saat ini akan kita laksanakan secara daring atau pembelajaran jarak jauh, kita akan bertemu secara terjadwal sesuai dengan jadwal yang nanti akan kalian dapatkan. Namun pada kesempatan hari ini terjadwal dalam kegiatan MPLS SMA Negeri 1 Bodeh tahun pelajaran 2021-2022, Bu Ati diberi amanat atau tugas untuk memberikan materi, atau Ibu sebut kegiatan ini untuk kita mengingat kembali tentang etika, tata tertib, dan penilaian sikap. Masih tetap semangat ya? Oke, kita mulai. Apa sih etika? Apa sih tata tertib? Dan bagaimana penilaian sikap? Kita ingat kembali atau kita bahas satu persatu. 3 kata tadi atau tema pada hari ini sangat penting untuk kita pahami, kita mengerti, dan kita laksanakan dengan baik. Karena apa? Karena etika itu merupakan watak atau perilaku kita yang nanti akan menentukan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memilih atau melakukan hal-hal secara baik dan benar dalam kegiatan kita sehari-hari, baik di dalam lingkungan keluarga, di sekolah, kemudian di masyarakat. Karena kita sebagai makhluk sosial, maka peran etika itu sangat penting sekali dalam kita melakukan kegiatan interaksi di lingkungan sekitar kita, baik dengan orang tua di rumah, dengan keluarga di lingkungan keluarga kita, baik nanti pada saat pembelajaran jarak jauh, perilaku atau interaksi kalian dengan Bapak Ibu guru secara daring, kemudian sikap kalian atau sikap kita nanti dalam kehidupan di masyarakat. Dengan kita mengerti atau paham atau memahami etika yang baik dan benar, maka kita dapat menentukan pilihan. Ketika kita berada di lingkungan rumah misalkan, kita bersikap baik. Misalkan sopan, santun, menghormati orang tua, menghargai pendapat saudara orang tua ataupun adik kita bahkan yang usianya lebih muda dari kita. Kenapa?
Karena etika itu penting. Orang bisa menilai kita, bisa mengenal kita itu dengan cara orang lain melihat apa yang kita lakukan. Jika yang kita lakukan sesuai dengan etika, benar dan baik, maka orang dapat mengetahui atau melihat, oh, si Atik misalkan. Si Atik kok bisa bersikap sopan, bersikap santun, menghargai orang tua misalkan. Berarti Atik baik. Oh, berarti itu sudah benar karena sudah sesuai dengan etika. Mungkin gambarannya seperti itu. Kemudian kata selanjutnya adalah tata tertib. Etika tadi sangat erat kaitannya dengan tata tertib. Karena kita hidup menggunakan landasan atau dasar dalam tata tertib yang mengandung aturan-aturan, itu juga perlu kita pahami dan kita mengerti. Tentunya nanti pada saat kalian menjalankan pembelajaran jarak jauh, etika dan tata tertib itu harus dilaksanakan dan difahami secara baik. Sampai di sini paham ya? Jadi, dalam kita melaksanakan suatu kegiatan, khususnya nanti pada saat pembelajaran jarak jauh, kita harus melakukan atau melaksanakan kegiatan tersebut sesuai etika dan tata tertib yang berlaku. Oke. Adapun tata tertib yang menjadi rambu-rambu atau aturan dasar pada saat nanti kalian menjalankan pembelajaran jarak jauh atau secara daring, kalian wajib melakukan atau melaksanakan sesuai aturan yang diterapkan. Salah satunya adalah yang pertama, karena nanti dalam pembelajaran jarak jauh kalian menggunakan Android atau HP yang ada aplikasinya, misalkan yang kita gunakan nanti Google Classroom atau Zoom Meeting atau Google Meet. Di antara 3 tadi semuanya ada aturannya, ada tata tertibnya, ada etikanya. Maka di awal kita sudah mencoba mengingat kembali, memahami dan mengerti apa itu etika dan tata tertib. Ketika nanti kalian menjalankan atau melaksanakan pembelajaran jarak jauh, kalian perlu memperhatikan hal-hal yang penting. Hal-hal yang perlu diperhatikan nanti ketika kalian sudah masuk dalam aplikasi pembelajaran jarak jauh yang sudah ditentukan, nanti kalian harus sesuai aturan yang diterapkan. 1, misalkan pakaian yang dipakai atau digunakan pada saat kalian pembelajaran jarak jauh. Kemudian jam masuk atau jam mulai kegiatan pembelajaran jarak jauh tersebut. Misalkan mata pelajaran PPKN misalkan dimulai pukul 07.00 sampai dengan
07.45 waktu Indonesia Barat. Nanti kalian harus masuk 10 menit sebelum pembelajaran jarak jauh dimulai. Bapak Ibu guru nanti akan menggunakan Google Classroom, bisa juga ketika pertemuan secara daring menggunakan Zoom Meeting ataupun Google Meet. Kalian harus mengikuti apa yang diinstruksikan atau apa yang diperintahkan oleh Bapak Ibu guru mapel tersebut. Setelah pakaian dan waktu, pada saat berjalan atau dilaksanakan pembelajaran jarak jauh, biasanya Bapak Ibu guru akan menambah menu atau media satu lagi untuk mempermudah ketika ketiga media tadi yang sudah Ibu sebutkan sulit untuk kalian akses. Biasanya yang paling mudah adalah menggunakan WhatsApp. Di situ nomor kalian akan dimasukkan dalam grup. Kemudian Bapak Ibu guru biasanya akan memberikan informasi-informasi penting. Dari informasi yang disampaikan Bapak Ibu guru, kalian diwajibkan membaca secara keseluruhan. Tidak diperbolehkan berkomentar yang tidak berkaitan dengan informasi yang disampaikan. Kemudian membaca secara lengkap dan bisa memahami informasi yang disampaikan di dalam grup tersebut. Kemudian ketika Bapak Ibu guru memberikan materi atau tugas, baik itu tugas yang harus kalian kerjakan pada saat itu ataupun boleh dikumpulkan pada saat pertemuan berikutnya dan seterusnya, kalian pun harus mencermati itu. Supaya apa? Supaya tidak tertinggal dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Setelah kalian semua memahami dan mengikuti seluruh petunjuk atau perintah yang harus kalian laksanakan dari seluruh kegiatan pembelajaran jarak jauh, sudah dapat kalian laksanakan. Nah, terkait dengan etika dan tata tertib tadi, jika kalian dapat melaksanakan dengan baik dan benar, maka kata yang ketiga adalah penilaian sikap. Dalam tema kali ini, kata yang ketiga ini sangat penting dan artinya sangat bermakna untuk mengetahui bagaimana keberhasilan belajar kalian selama dalam satu semester misalkan. Penilaian sikap itu bagaimana? Penilaian sikap itu nanti akan dilakukan melalui observasi atau pengamatan oleh seluruh Bapak Ibu guru mata pelajaran pada saat kalian melaksanakan pembelajaran jarak jauh, baik itu mengikuti materi, baik itu melaksanakan tugas-tugas dan mengumpulkan tugas dalam bentuk lembar kerja yang harus dikumpulkan. Kemudian sikap kalian, tadi ada kata penilaian sikap. Sikap kalian dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh itu akan dinilai oleh Bapak Ibu guru mapel. Kemudian keaktifan kalian. Kalian aktif menjawab, bertanya, berkomentar positif tentang tema yang sedang dibahas atau materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, itu juga merupakan penilaian. Setelah penilaian keaktifan, kemudian ada lagi hal-hal yang lain yang
diamati atau diobservasi oleh Bapak Ibu guru yang nantinya akan dicatat atau dimasukkan di dalam jurnal pembelajaran. Dari hasil penilaian keseluruhan Bapak Ibu guru mapel tersebut nanti akan digabungkan dengan nilai sikap dari guru BK dan kemudian akan terkumpul di wali kelas. Nah, hasil dari itu semuanya nanti akan berwujud nilai yang akan dimasukkan di dalam rapot kalian pada saat nanti penilaian hasil akhir pembelajaran di setiap semesternya. Oke, sampai di sini. Mungkin apabila ada kata-kata, kalimat atau ucapan dari Bu Atik yang kurang berkenan atau mungkin kalian belum paham, bisa dilanjut ketika nanti kita bertemu di pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini sementara cukup yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga diberikan kesehatan, kemudian pandemi ini segera berakhir supaya kita dapat bertemu secara tatap muka, supaya bisa berdiskusi secara lebih mendalam lagi. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, sehat selalu.